Selamat malam, saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik semuanya. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam persekutuan doa malam ini. Sebelum kita memulai doa malam ini, kita akan bersatu teduh sejenak dan diiringi dengan pujian In His Time, saatnya, KPPK nomor 235. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Saatnya Ia akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku mengerti kehendak-Mu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas karunia-Mu, atas kasih-Mu, penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dalam keadaan baik sampai saat ini. Kami sebentar akan melakukan persekutuan doa malam. Kiranya Tuhan Roh Kudus memberikan semua kami, setiap hati kami, suatu hati yang bersukacita, hati yang haus akan firman Tuhan, dan juga hati yang penuh syukur. Kiranya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan pujian dengan hati yang penuh syukur ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca satu bacaan dari Kitab Yosua pasal 24 ayat ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ini sekaligus memberikan pernyataan atas suatu keadaan pada saat zaman dulu di mana banyak sekali orang-orang menyembah Allah-Allah lain, Allah-Allah palsu, dibanding dengan Allah Tuhan kita. Saat ini memang sudah tidak banyak sekali yang dinamakan seperti Allah-Allah palsu dalam konteks yang real di kehidupan sekitar kita. Tetapi mungkin ada hal lain yang mirip seperti itu. Apakah itu materi yang kita agung-agungkan, juga mungkin keakuan, kesombongan diri yang kita tonjolkan,
dibanding dengan keharusan kita menyembah Allah. Ataupun secara titik ekstrim, malah kita dikalahkan oleh ketakutan sehingga hal itu menutup keadaan sebenarnya, keadaan di mana bahwa Allah sesungguhnya tetap peduli pada kita, menyayangi kita, dan melindungi kita. Kiranya dalam kitab yang kita baca ini, kita tetap dikuatkan dan diteguhkan dengan kalimat terakhir yang tertulis, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kiranya itu boleh menguatkan kita. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menaikkan satu pujian, Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari saudara sekalian, kita naikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, begitu banyak hal-hal di dunia ini, kejadian-kejadian sekitar kami yang kami sesungguhnya tidak mengerti, tidak kami ketahui. Namun satu hal yang penting, bahwa kami yakin dalam iman kami bahwa Allah selalu peduli akan kami semua. Saat ini kami akan naikkan beberapa doa syafaat. Pertama, kami akan berdoa untuk pemerintahan kami di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Kami berdoa kiranya dalam pemerintahan ini Tuhan turut campur tangan pada saat di mana begitu banyak gejolak terjadi, kekacauan simpang siur terjadi. Namun kami memohon dalam doa ini, Tuhan tetap melalui kuasa-Mu memberikan hikmat kepada pemimpin kami, supaya tetap menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memperlakukan keadilan dan kebenaran di negeri yang kami cintai ini. Dengarlah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Kristen. Kami berdoa kiranya seluruh keluarga-keluarga Kristen dan juga keluarga Kristen di Agape khususnya, kami mendoakan agar dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan senantiasa memimpin dan juga mengasihi keluarga-keluarga Kristen.
Apabila ada kesalahan, kiranya Tuhan juga yang meluruskannya kembali, membawa keluarga kami semua ke dalam jalan yang Tuhan telah tentukan. Karena jalan Tuhan adalah jalan yang berujung pada terang dan kebenaran. Dengar doa kami, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga yang saat ini mengalami sakit lemah tubuh. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan melalui kuasa-Mu, Tuhan, menjamah, memberikan kesembuhan melalui bilur-bilur darah Yesus yang telah berkorban bagi semua umat manusia di kayu salib. Juga Tuhan kiranya berkati upaya-upaya yang mereka lakukan untuk berobat. Kiranya melalui tangan dokter juga Tuhan pakai semuanya untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini. Dengarlah doa kami, Tuhan. Kita juga akan berdoa buat anak-anak kita di tahun ajaran baru ini yang masih tetap dalam belajar online. Kami berdoa, Tuhan, untuk anak-anak kami semua dalam belajar online ini. Tuhan senantiasa kiranya memberikan mereka sukacita dalam belajar dan juga memberikan hikmat kepada orang tua yang mendampingi dengan penuh kasih dan kesabaran. Kiranya semua yang mereka lakukan Tuhan boleh berkati dan menjadikan anak-anak menjadi manusia-manusia yang berkarakter Kristus. Dengar doa kami, Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk upaya pengabaran Injil dan saksi Kristus yang dinyatakan dalam dunia ini, termasuk juga buat kami semua di tempat kami masing-masing. Kiranya kami boleh Engkau berikan hikmat dan kebenaran untuk menjadi saksi-Mu, agar banyak orang yang belum mengenal Engkau boleh mengenal Engkau dan dibawa kepada kebenaran. Dengarlah doa kami, Tuhan. Demikian doa syafaat kami ini yang jauh dari sempurna, kami ingin sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan suatu pujian yang diambil dari KPPK nomor 270 dengan judul Penuhiku dengan Firman-Mu. Penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan
firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini di dalam ibadah mezbah doa kita mendapat kesempatan untuk bisa mendengar pemberitaan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan diberitakan pada malam ini, mari kita akan berdoa memohon pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan malam ini. Di dalam ibadah mezbah doa, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita. Kita membuka di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya dan jemaat yang ada di rumah silakan untuk mendengarkan ataupun menyimak melalui Alkitab masing-masing. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama sambil tema obat yang manjur. Setiap orang pasti pernah mengalami sakit pada tubuhnya. Pada waktu kita sakit, kita membutuhkan obat. Untuk apa obat itu fungsinya? Untuk menyembuhkan penyakit kita. Jadi ketika kita merasakan tubuh kita kurang enak, tubuh kita mengalami perasaan yang kayaknya serba salah, melakukan ini nggak bisa, nafsu makan nggak ada, dan segala sesuatu kita merasakan tubuh kita begitu lemah, begitu tidak berdaya, maka kita biasanya akan pergi ke seorang dokter. Pada waktu kita datang ke dokter itu, dokter akan memeriksa kita. Lalu ketika dia sedang memeriksa tubuh kita yang sedang sakit, lalu dia akan menuliskan resep obat. Ataupun dia juga bisa memberikan obat secara langsung. Nah, pada saat dokter itu menuliskan resep atau memberikan resep secara langsung bagi kita sebagai pasien, apa yang kira-kira ada di pikiran kita terhadap obat yang akan diberikan itu? Kita pasti berharap obat yang akan kita minum, yang akan kita makan adalah obat yang manjur. Obat yang bisa segera menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Nggak pernah orang yang sakit berobat ke dokter diberi obat, lalu dia pikir, obatnya kayaknya nggak bisa menyembuhkan saya. Nggak pernah seperti itu. Apalagi kalau dia harus mengeluarkan uang yang jumlahnya besar untuk berobat ke dokter, untuk membeli obat itu sendiri. Manusia, ketika dia mengalami sakit, dia akan rela keluarkan uang dalam jumlah yang besar, asalkan tubuhnya yang sakit itu bisa sembuh. Dan tidak jarang bagi orang-orang yang mempunyai uang yang banyak, ketika dia mengalami sakit, dia akan mencari cara untuk bisa mendapatkan dokter yang terbaik, untuk bisa membeli obat yang paling manjur, meskipun dia harus keluarkan uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Sehingga tidak heran kalau kita
mendengar berita ada orang yang kaya raya, dia pergi berobat ke luar negeri. Ada yang berobat ke Tiongkok, ada yang berobat ke Singapura, ada yang berobat ke Amerika, ke Eropa, dan tempat-tempat yang terkenal akan pengobatannya yang manjur itu. Apakah ketika dia sudah melakukan itu semua menjamin bahwa sakitnya bisa disembuhkan? Belum tentu. Ada orang sudah mengeluarkan uang ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, tapi penyakitnya tidak sembuh, bahkan membuat orang yang sakit itu pada akhirnya meninggal, mati. Manusia seringkali dia rela mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah untuk bisa mendapatkan kesembuhan itu. Untuk bisa memperoleh obat yang bisa memberikan kesembuhan buat penyakitnya. Yang sungguh sangat malang sebetulnya. Orang-orang yang nggak punya uang. Dia nggak punya kemampuan untuk bisa mendapatkan obat yang bisa dia beli dengan uangnya. Karena dia nggak punya uang. Tapi hari ini firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 memberikan sebuah kabar baik bagi kita sebagai umat manusia, sebagai orang-orang yang percaya. Apa yang menjadi obat yang manjur itu? Bukan obat yang begitu jauh tempatnya, di mana kita harus pergi berangkat dengan pesawat terbang untuk bisa menggapai membeli obat itu. Bukan obat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan obat, sebuah perusahaan farmasi, sebuah apotek yang terkenal untuk kita bisa mendapatkan obat itu. Bukan. Amsal 17 ayat 22 memberitahukan kepada kita apa menjadi obat yang manjur itu. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira. Bukan sembarang hati. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bicara tentang hati. Hati itu menjadi pusat hidup seseorang. Pusat hidup seseorang. Seluruh aspek kehidupan pada diri seseorang itu dipengaruhi oleh hatinya. Hati yang seperti apakah yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus? Amsal ini katakan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kebalikan, lawan dari hati yang gembira adalah semangat yang patah. Semangat yang patah itu akan menyebabkan apa? Akan mengeringkan tulang. Menakutkan sekali. Saya pernah tanya kepada beberapa orang lansia tentang tulang yang kering itu seperti apa sih rasanya. Mereka bilang, oh kayaknya belum kebayang tuh. Tapi lansia ini katakan, saya pernah ngalami bukan tulang yang kering, tapi tulang yang rapuh. Osteoporosis, kerapuhan tulang, keropos tulang. Jadi dia katakan oleh lansia ini, pada waktu dia mengalami osteoporosis, keropos tulang itu sakitnya luar biasa. Mau gerak ini nggak bisa, mau lakukan ini nggak bisa. Jatuh sedikit patah tulangnya, rapuh sekali. Dan begitu sakitnya ketika tulang itu sudah menjadi kering, tidak ada sumsum lagi di dalamnya. Jadi firman Tuhan katakan pada hari ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena firman Tuhan katakan ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus yang sudah mati bagi kita, darahnya itu menyucikan dan menguduskan hati kita melalui kematiannya di kayu salib. Betul, kita keturunan Adam dan Hawa. Kita telah jatuh dalam dosa yang diwariskan dari Adam dan Hawa itu. Hidup kita telah dirusak.
dikotori oleh dosa. Hati kita pun juga telah dirusak oleh dosa. Tapi kita bersyukur dengan kematian Kristus di atas kayu salib, dosa kita yang begitu besar, hati kita yang begitu kotor, disucikan dan dikuduskan oleh darah Kristus itu. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya pada Yesus, hati kita sudah dikuduskan, sudah disucikan. Tinggal bagaimanakah cara kita untuk menjaga hati ini. Karena di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Coba kita lihat sama-sama apa yang dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23 menyangkut tentang hati. Dikatakan seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di Amsal 17 katakan tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati ini pusat dalam hidup seseorang. Dan dikatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, bagaimana kita menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kita harus jaga betul akan hati kita, agar hati kita, hati yang gembira, yang jadi obat yang manjur buat hidup kita. Tinggal persoalannya bagaimana cara kita untuk menjaga hati. Malam hari ini saya akan memberikan ada 2 hal mendasar untuk kita menjaga hati. Yang pertama itu adalah milikilah hidup persekutuan dengan Tuhan. Hidup yang senantiasa haus, rindu untuk mendengar akan sabda firman Allah itu. Karena hati kita untuk menjadi hati yang bisa dipenuhi dengan kegembiraan itu bersumber dari apa? Dari firman Allah. Dan firman Tuhan katakan, hendaklah setiap orang yang percaya, yang mendengar, yang membaca firman Tuhan, menyediakan hatinya seperti tanah yang subur. Hati kita ini, kita persiapkan seperti tanah yang subur itu. Sehingga ketika kita membaca firman Allah, kita mendengar firman Allah, firman itu seperti benih yang ditaburkan di dalam hati kita, dan benih itu akan bertumbuh dalam hati kita. Alangkah indahnya kalau setiap saat hati kita ditaburi oleh benih firman Tuhan, dan benih itu bertumbuh dalam hati kita dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, waktu kita mendengar firman Allah, kita membaca firman Allah, benih firman itu tidak jatuh di dalam hati kita yang subur. Kadanglah jatuhnya di tanah yang berbatu-batu, di tengah semak duri, yang menyebabkan benih itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Jadi kalau kita katakan, saya sebagai seorang yang sudah percaya kepada Kristus, tapi hati saya tidak dipenuhi dengan kegembiraan itu, dengan sukacita, kita perlu bertanya, kenapa bisa hal itu bisa terjadi? Jangan-jangan hati kita sudah seperti semak duri. Jangan-jangan hati kita sudah seperti tanah yang berbatu-batu. Dan kalau hati kita tidak ditaburi oleh benih firman itu, hati kita akan menjadi tandus. Hati kita akan gersang. Dan kita tidak bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan ini dengan kesukaan, dengan kegembiraan. Kita seringkali hidup di dalam perasaan, di dalam sikap hati yang penuh dengan kepahitan.
Kita seringkali hidup di dalam perasaan kecewa, sakit hati, dendam. Kalau hati penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, kita nggak bisa memiliki hati yang gembira. Kita memiliki semangat yang patah. Dan itu berpengaruh besar buat seluruh aspek hidup kita. Kita akan menjadi seorang yang diibaratkan seperti tulang yang kering. Gak bisa menikmati hidup lagi. Itu yang pertama, bagaimana cara kita menjaga hati. Milikilah hidup persekutuan dengan Allah yang senantiasa rindu membaca, mendengar firman Allah itu. Yang akan ditaburkan seperti benih di dalam hati kita. Dan hati kita itu akan terus bertumbuh karena benih itu bertumbuh dan hidup di dalam hati kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hati? Ungkapkan apa yang menjadi isi hatimu kepada Tuhan pada saat kau mengalami kondisi yang tidak enak di hati. Melalui apa itu? Kita bisa mengungkapkan isi hati kita melalui doa. Dalam interaksi kita dengan sesama. Dalam perjalanan hidup yang kita jalani hari demi hari. Tidak selalu hal-hal yang kita hadapi itu membuat suasana hati kita senang. Kadang-kala kita diperlakukan oleh orang lain yang kadang-kala membuat hati kita sakit. Membuat kita tersinggung. Membuat hidup kita ini penuh dengan tekanan. Dan itu seringkali kita masukkan dalam hati. Ketika segala sesuatu kita masukkan dalam hati, kita simpan segala kepahitan itu dalam hati kita. Tidak akan membuat hati kita gembira. Hati kita menjadi hati yang kecil, kecut. Dan itu berpengaruh besar. Tapi Tuhan kehendaki bagaimana cara kita menjaga hati kita. Kita ungkapkanlah, curahkanlah segala isi hatimu kepada Tuhan dalam doa yang kau panjatkan. Dan Tuhan mendengar setiap apa yang kita doakan. Ketika kita ungkapkan hati kita yang pernah disakiti, hati kita yang pernah dikecewakan, kita sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menggantikan itu dengan kedamaian dan sukacita. Kita seringkali suka menyimpan segala kepahitan itu, kekesalan itu dalam hati kita. Dan ini berpengaruh besar buat tubuh kita. Orang yang selalu menyimpan segala keluh kesahnya, perasaannya, sakit hatinya, dia simpan terus dalam hatinya. Itu akan menjadi beban berat. Tetapi ketika kita mau mencurahkan itu, ungkapkan itu di dalam doa kita kepada Allah. Tuhan akan menggantikan, mengisi dengan damai sejahteranya. Jadi hari ini, biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan menjadi sebuah kabar sukacita bagi kita. Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pada masa-masa sulit, di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita membutuhkan hati yang gembira itu. Sebagai kekuatan yang akan membentengi tubuh kita dari segala serangan sakit penyakit, dari segala serangan virus-virus. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah menciptakan tubuh manusia ini begitu luar biasa, memiliki pertahanan yang begitu luar biasa. Tetapi seringkali pertahanan itu begitu lemah. Karena apa? Karena sumbernya hati itu sendiri yang mengkondisikan daya tahan kita begitu lemah. Para ahli mengatakan, ketika tubuh seseorang itu menghadapi serangan
dari luar, yaitu bibit penyakit, virus, dan lain-lain, tubuh manusia itu bisa dari dalamnya mengeluarkan antibodi yang akan melawan, menghadapi serangan sakit penyakit itu, bibit penyakit itu. Dan antibodi yang dikeluarkan dalam tubuh manusia itu pengaruhnya sangat besar dari hati orang itu sendiri. Ketika hatinya gembira, maka hati gembira itu akan memacu, akan mengaktifkan antibodi pada dirinya untuk melawan serangan sakit penyakit itu. Jadi biarlah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya sebagai jemaat GKI Agape, marilah kita hidup, kita jalani hidup ini di tengah kondisi yang sulit sekalipun, dengan hati yang tetap gembira. Kenapa? Karena kita percaya memiliki Allah di dalam Kristus Yesus, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan dari Tuhan. Ada benteng yang Tuhan akan tempatkan dalam hidup kita dari segala serangan sakit penyakit itu. Amin firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu hari ini ingatkan kami kembali bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan, tolong kami dalam hidup kami yang dipenuhi dengan berbagai macam serangan dari luar, bibit penyakit, virus yang ada di sekitar kami, yang ingin menghancurkan tubuh kami. Tapi hari ini firman-Mu ingatkan untuk kami memiliki hati yang gembira itu. Tolong kami untuk senantiasa menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan melalui firman yang terus kami taburkan di dalam hati kami. Dan kami juga mau belajar untuk mencurahkan segala isi hati kami, segala masalah yang kami hadapi yang tidak kami simpan dalam hati, tapi kami boleh ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri doa malam ini, kita akan menaikkan satu pujian dengan judul Yesus segala-galanya. Dia adalah sobat kita, Dia adalah Tuhan kita, Dia yang memimpin hidup kita. Mari kita percayakan hidup kita kepadanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Demikian saudara sekalian, doa malam ini telah usai. Namun demikian, kasih Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.